kita akan bahas otak. Bapak Ibu, saya boleh bergurau ya. Saya boleh bergurau ya, supaya nggak tegang ya. Nah, Pak Manto, jangan tegang Pak Manto. Gini, saya akan, oh iya, Pak Manto salah satunya nggak jadi berangkat itu banyak hal. Saya nggak jadi ke Lumajang itu banyak hal ya. Saya kangen nih, Pak Manto sudah siapkan pisang buat saya. Oke, gini, saya bergurau loh ya. Saya sudah ngomong saya bergurau, jangan ada yang tersinggung. Saya hari ini akan membahas otak. Ya, saya bergurau, saya izin lagi ya. Siapa yang tidak punya otak angkat tangan. Duh, saya bergurau loh ya, saya bergurau loh ya. Saya sudah ngomong bergurau. Ini Pak Sakius Jemaji langsung tertawa senyum ini ya. Saya udah izin loh ya. Maksudnya apa sih? Semua kan punya otak. Ya, provinsi loh Bapak Pendeta, Bapak Ibu Pendeta ya. Jangan tersinggung nanti Pak Yuni masa pendeta di otak-otak, bukan ya. Saya mau ngomong seperti ini. Misalnya saya tanya, siapa yang punya sepeda motor? Loh kenapa Pak? Karena saya mau ngajari ngerawat sepeda motor. Kan gitu toh. Nah sekarang saya ngomong, siapa yang punya otak, siapa yang nggak punya otak. Kalau Anda merasa punya otak, Anda akan dengar materi ini sampai selesai. Karena saya akan mengajarkan, punya otak itu tidak penting. Tapi yang penting punya otak yang sehat, yang bisa bekerja. Bayangkan punya otak tapi pikun. Punya otak tapi gampang lupa. Memang saya ngomong ini seperti keras ya, tapi ini materi penting. Ternyata hidup kita ini dikontrol sama otak. Bapak Ibu, Bapak misalnya nih, Bapak Dasimun. Kalau Bapak Dasimun depannya ada soto sama rawon. Bapak matanya ditutup bisa membedakan nggak mencium? Bisa. Baunya rawon nih Pak Yo, bau keluar gitu ya. Dari mana? Karena Pak Dasimun dari kecil diajari mamanya. Nak, ini rawon nak. Duma rawon nih baunya gini ya? Iya. Seandainya Pak Dasimun dikasih rawon dari kecil dibilang ini, enggak itu gulai nak gitu. Sampai besar dia bilang itu gulai. Ternyata Pak Dasimun mencium itu pakai otak. Ingat ini baunya apa ya? Misalnya Pak Dasimun gini, bau apa ya mah? Mengingat. Jadi saya pernah ketemu orang yang otaknya rusak, dia bilang gini, ini siapa? Sebenarnya perempuan. Nggak tahu, perempuan ini ikut aku terus dari pagi. Padahal itu istrinya. Bayangkan otak ini menyimpan memori bau. Misalnya, ya sekarang Pak Matius Slamet, kalau dicubit tangannya, enak atau sakit? Sakit Pak Yo. Karena dari kecil Pak Matius Slamet kalau dicubit orang dikasih tahu, itu sakit. Coba Pak Matius Slamet dikasih tahu, kalau dicubit itu enak. Kan lucu itu Pak Matius. Ngerti ya? Jadi otak itu berbahaya kalau sampai tidak optimal. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Mengingat firman Tuhan. Membaca itu pakai otak. Karena itu Bapak Ibu, malam ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, mari kita sama-sama belajar supaya otak kita luar biasa ya. Oke, saya akan masuk, itu pembukaan dari saya. Bagaimana makanan mempunyai dampak terhadap otak. Anda lihat semua gambarnya ini ya, jangan jijik ya. Ini otak manusia asli. Beratnya 1,5 kilo. Beratnya 1,5 kilo, kurang lebih ya. Jadi kalau perempuan ya 1 kilo 4 on, kalau laki-laki kepalanya besar 1 kilo 6 on gitu. Pak Yu, kalau Goliat otaknya berapa? Mungkin 3 kilo. Goliat mungkin 3 kilo. Tapi kalau otak normal 1,5 kilo. Bentuknya seperti ini loh Bapak Ibu. Kalau dipencet hancur. Kenapa dia ada kepala tengkorak yang keras? Kenapa? Karena otak ini bahaya, empuk banget. Saya bergurau lagi. Siapa yang pernah makan otaknya kambing, otak sapi? Dulu saya pernah sebelum belajar gizi. Ya, tapi sekarang jangan ya Bapak Ibu. Kenapa? Kolesterolnya tinggi, paling tinggi, lebih tinggi daripada jeroan. Jadi jangan lagi makan otak ya. Dulu sudah kadung ya enggak apa-apa.
Nah, otak itu empuk sekali, rasanya genjur-genjur kayak tahu gitu ya. Ternyata dia dilindungi sama kepala. Tengkorak yang sangat keras. Kenapa? Karena otak sensitif. Bentuknya sederhana, Anda lihat lagi ya, bentuknya sederhana, empuk gitu ya, 1,5 kg. Tapi ini bikin engkau bisa menyanyi. Ini otak bisa bikin menghafal firman Tuhan. Ini otak yang empuk itu bisa membunuh orang. Halo, halo. Karena itu firman Tuhan berkata, jaga pikiranmu. Ya, sebenarnya jaga otak, berpikir yang baik-baik. Berpikir yang baik-baik. Nah, otak ini akan saya jelaskan pelan-pelan, tapi saya nggak ke sana ya. Ini kan bukan kedokteran otak, cuma saya menjelaskan sedikit supaya Bapak Ibu senang belajar ini. Tapi nanti intinya mau belajar makanan buat otak. Tapi saya minta ini ya, Pak Manto, nah ini sahabat saya Pak Manto sama Pak Rahmat. Ya Pak Rahmat, saya minta izin Pak Rahmat dan Pak Manto. Nanti co-host tolong izinkan mereka membuka mic ya, Pak Rahmat dan Pak Manto. Ya, Pak Rahmat dan Pak Manto. Bisa dibuka nggak co-host ya? Pak Rahmat dan Pak Manto. Oke. Pak Rahmat dan Pak Manto dengarkan saya. Hari ini kita tes Anda, apakah Anda otak kiri lebih kuat atau otak kanan? Jadi Pak Manto dan Pak Rahmat harus menjawab saya bersamaan. Jangan malu ya, ini tidak ada yang salah. Ya, kalau otak kiri atau otak kanan. Teman-teman ini hanya mainan ya, setelah itu saya ngomong makanan. Jadi kenapa tujuannya? Supaya Anda kalau lihat jemaat Anda tidak marah. Nah, coba tes dulu, Pak Manto dan Pak Rahmat, coba jawab bersamaan. 3, 4 baru jawab ya. Oke, Pak Rahmat dan Pak Manto siap-siap menjawab. Nama saya lengkap siapa? Yohanes Sunardi. Kenapa kau tidak menjawab Pak Manto? Harus bersamaan. Saya jawab lagi. Ya, habis ini bukan ini pertanyaannya. Oke. Nama Ibu Yesus siapa? Maria. Nah, benar. Oke, cukup. Nah, habis ini ya pertanyaannya, tapi saya akan menjelaskan dulu. Saudara kan pendeta semua. Punya jemaat aneh-aneh. Dan nanti saudara nggak marah lagi. Ternyata jemaatmu otaknya itu ada yang kiri lebih kuat, ada yang kanan. Kalau otak kanan itu suka musik. Kalau otak kiri suka matematika. Kalau jemaatmu nata kursi, kalau otak kanannya lebih kuat, miring-miring ya. Tapi kalau otak kiri lurus. Contoh, kalau jemaat ini otak kirinya kuat, dia datangnya ngepres mulai kebaktian, tidak mau lebih 5 menit, doa berkat langsung lari. Gitu ya, yang tersinggung katakan amin. Itu kalau otak kiri. Tapi kalau otak kanan, dia datangnya awal, pulangnya terakhir. Nah, itu contoh ya. Jadi kita habis ini gampang mengerti orang. Oh, orang ini emosian, otak kanan ini. Gitu ya. Kalau ada jemaat yang pelit, kan ada orang ya pelit, suka nabur gereja, pas-pasan. Itu otak kiri. Oke, sekarang sebelum saya Pak Manto dan Pak Rahmat menjawab, saya akan jelaskan gambar ini dulu. Ini nggak usah, ya nggak usah dah. Cuma Anda harus lihat ya, kepala bagian depan, otak depan, ini untuk merencanakan, untuk bahasa, untuk emosi. Jadi kalau Anda kebentur kepala bagian depan, emosimu nggak stabil. Tapi kalau kebentur kepala bagian tengah, otakmu, Anda nggak bisa mencium, Anda nggak bisa mendengar, lidahmu nggak terasa apa-apa. Kalau otakmu kena belakang jatuhnya, dok gitu ya, matamu buta. Dari mana ya suara bocor ya? Nah, kalau kena otak batang otak, ya jantungnya kena. Kalau kena otak bawah, dok gitu terbentur, ya Anda tidak seimbang, jalannya miring-miring gitu ya. Nah,
Kalau kena yang kuning, aneh nih, nggak bisa jalan pulang. Kadang-kadang ada orang ya, habis kebentur tok lupa rumahku mana ya, gitu ya. Jadi otak segini depan ini, yang depan bagian alasan. Saya sering bergurau sama pasien saya, murid saya. Banyak alasan kamu, ternyata kepalanya terbentur depan. Jadi, tapi Anda nggak perlu belajar itu ya. Ini sekedar pengetahuan bahwa otak itu ngeri. Terbenturnya kepala sebelah mana. Jadi Bapak Ibu maaf ya, kalau jatuh tolong tangannya megang kepala supaya tidak terbentur. Karena itu helm itu penting. Oke, saya akan masuk. Pendeta Manto dan Pastor Rahmat siap-siap ya, jawab ya. Sudah dibuka mic-nya? Tolong dibuka mic-nya. Sudah ya, Pak Manto, sudah siap? Belum dibuka mic-nya, Pak Manto Lumajang, tolong dibuka. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sekarang Pak Manto dan Pak Rahmat. Kita lihat teman-teman semuanya ya. Lihat dua orang ini apakah sama atau berbeda. Biasanya saya ngetes 5 orang, tapi ini kebanyakan nanti. Pak Manto aja sama Pak Rahmat. Kita lihat nanti. Oke, siap. Tolong yang di Pak Manto dan Pak Rahmat, yang di rumah yang menjawab hanya Pak Manto atau Pak Rahmat. Oke, lihat ya. Belum tentu. Halo, sebentar ini suara bocor dari mana? Oke, sudah siap ya. Pak Manto dan Pak Rahmat, ini warnanya apa? Pink. Cukup. Ayo jawab Pak Rahmat. Pink putih. Pak Manto apa? Putih. Saya nggak dengar Pak Manto. Kok ditutup lagi Pak Manto? Kuning. Pink ya, Ma ya? Masa pink? Pak Manto, mic-nya masih nutup. Mana? Dek. Sepatu loh. Sepatu. Warna hijau muda. Sepatu. Kuning. Sekarang hijau. Ini Pak Rahmat ada anaknya ya? Sudah. Bukan, Pak. Pak Susanolo Lase. Dari sini kelihatan. Ya kan? Benar. Saya sendiri. Oke, Pak Rahmat jawab apa? Pink putih. Pak Manto? Putih sama pink. Oke, berarti Pak Manto sama Pak Rahmat ini sama-sama otak kanan. Oke, Pak Sakius. Pak Sakius, menurut Pak Sakius ini warnanya apa? Sulit ya, karena semua dipegang host ya. Oke, gini aja deh, nggak apa-apa, nggak usah deh. Maksud saya ini menunjukkan teman-teman yang setuju itu warna abu-abu, angkat jempol. Duh, teman toh. Banyak toh, berarti Pak Dasimun otak kiri. Berarti Pak Titus otak kiri. Tolong ditahan ya. Yang setuju abu-abu angkat jempol ya. Ditahan. Oke, Angkat jempolnya ditahan. Pak Manto, Pak Rahmat sudah buka speakernya. Gak apa-apa. Pakai gini aja. Angkat jempol. Ditahan ya. Angkat jempolnya ditahan biar saya ngerti. Yang angkat jempol itu otak kiri. Yang bilang pink, lihat ini, yang bilang pink itu otak kanan. Pasti pada Simon bingung, nggak mungkin itu abu-abu. Nah, itu menunjukkan. Sekarang tolong ya, semua tangannya begini. Ayo tolong tangannya begini semua. Nah, jangan dibuat-buat ya, langsung aja. Oh ya, kelihatan beda-beda. Jadi, tapi nggak apa-apa deh, ya karena memang maksudnya supaya suaranya nggak kacau. Saya coba ngetes paling gampang gambar tadi. Ini kalau saya tunjukkan terus, nanti pasti tertawa lucu-lucu. Misalnya nih, kalau kursornya ke ini, ada yang nyebut Yesus, ada yang nyebut merah. Kalau saya bilang gini, ada yang bilang Rasul, ada yang bilang kuning. Itu karena apa? Otak kanan itu menyebut warnanya, otak kiri membaca tulisannya.
Ini hanya bergurau kok, bukan materi. Saya hanya mau tahu bahwa Anda tahu semua ya, jemaat itu beda-beda. Membahas materi itu beda-beda. Ya. Ada orang yang gaji pegawainya itu tanggal 1. Itu otak kiri itu. Tapi ada pegawai, ada bos yang gaji pegawai gini, gampang besok aja tanggal 2, itu otak kanan. Jadi manusia ini ada yang aktif otak kiri, ada yang otak kanan. Kalau otak kiri, misalnya lumpuh kena otak kirinya, matematikanya lupa. Ada orang yang stroke lumpuh otak kirinya, nggak ngerti 3 tambah 3. Nggak ngerti ini hari apa. Kalau yang lumpuh kena otak kanan, kasihan, nggak bisa main gitar, lupa jalan pulang gitu ya. Nah, cuma ada mujizat. Waktu saya lumpuh, otak kiri, otak kanan saya nggak tersentuh. Aneh. Saya masih bisa khotbah, masih bisa menguatkan Anda. Itu Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi saya mengalami kelumpuhan tapi otaknya nggak kena. Itu karena Tuhan dahsyat. Oke, saya agak cepat aja ke materi ya. Makanan itu pengaruhnya ke otak besar sekali. Besar sekali. Apa yang akan saya ajarkan hari ini, kalau Anda ajarkan ke anak-anak Anda akan jadi kumlot pandai. Jadi makanan ini kalau dimakankan ke orang tua, tidak bisa pikun. Tentunya semuanya karena berkat Tuhan. Tapi tindakan kita memilih itu penting sekali. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ini enggak usah deh. Oh ya, Anda lihat nih, otak pengaruhnya syaraf sama kesehatan organ ada. Jadi kalau syaraf di otak terganggu, yang terganggu organmu. Saudara, syaraf di otak itu ada 12. Syaraf di punggung ada banyak. Semua berhubungan dengan organ. Jadi kalau otaknya terganggu, organnya terganggu. Ya, oke, saya nggak usah dalam itu, mungkin terlalu berat buat Anda. Langsung aja masuk ini. Nah, yang pertama ikan, ya, ini penting perhatikan. Saudara, kalau punya sepeda motor, isinya apa saudara? Bahan bakarnya? Bensin. Ya, yang setuju angkat jempol supaya saya ngerti. Ngerti ya? Kalau diisi minyak tawon ada yang setuju enggak? Jadi ngerti ya saudara? Otak itu mesin. Bahan bakar pertama apa? Ikan. Kalau sekarang saudara masuk pom bensin, bawa sepeda motor, enaknya diisi bensin atau solar. Nah, kalau solarnya gratis, mau enggak diisi? Pak, mumpung gratis, Pak. Nah, saya kasih tahu ya, ikan itu bikin otak pandai, nggak pikun. Kira-kira masuk restoran Padang, halo, masuk restoran Padang, ada ikan, ada otak, ada jeroan. Milih mana? Kalau makan jeroan, otaknya turun. Gampang lupa. Duh Pak, saya makan jeroan kok belum lupa Pak. Sabar, semua indah pada waktunya. Saya bergurau loh ya. Tapi intinya saudara sudah dikasih tahu buku petunjuk. Waktu beli sepeda motor dikasih tahu bahwa bensin satu-satunya bahan bakar. Kalau minyak gas lagi gratis, diisi minyak gas enggak? Enggak. Tolong ya Bapak Ibu yang saya hormati, pendeta-pendeta senior saya masih muda tapi saya kan diizinkan Tuhan sekolah duluan. Jadi hari ini saya meresmikan ikan adalah bahan bakar otak terbaik. Misalnya ini, kalau Pak Dasimun punya anak atau punya cucu, kalau mau anaknya pandai, nomor 1 Pak Dasimun pasti doakan toh, dalam nama Yesus pandai. Yang kedua apa Pak Dasimun? Dikasih ikan. Karena iman tanpa tindakan sia-sia. Setuju ya Pak Dasimun ya? Jadi
Misalnya pendeta Sakius. Nah, Pak Yo, saya mau nggak pikun. Saya berdoa kepada Tuhan, minta otak yang baru, yang cerdas. Kedua, saya makan ikan, gitu kan? Kenapa? Pertama Tuhan, kedua tindakan hikmat. Karena iman tanpa tindakan sia-sia. Setuju ya saudara? Pertama ikan. Pertanyaannya adalah, ikan apa Pak Yu? Kan gitu ya. Ikan apa Pak Yu? Semua ikan bagus buat otak. Cuma ikan air tawar, gurami, mujair ya, itu lebih 50% buat kekuatan badan, buat tulang, organ. Kalau ikan laut, mau ikan yang paling murah, ikan kembung, sampai ikan yang mahal, pokoknya ikan laut itu buat otak dan jantung. Pertama, kandungan DHA, docosahexaenoid acid, bisa bikin otak hebat. Yang kedua, EPA, eicosapentaenoic acid, itu bikin jantung dahsyat. Jadi ikan itu bagus. Waktu ngasih makan 5.000 orang, Yesus pakai apa? Ikan. Waktu kasih makan 7.000 orang pakai apa? Ikan. Kenapa Yesus pandai? Karena Yesus pencipta ikan. Nah, itu tepuk tangan buat Yesus dulu ya. Jadi Yesus itu tahu kalau ngasih makan orang yang terbaik. Hebat ya Yesus kita ya. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kacang. Nah, kacang apa Pak Yo? Sembarang, semuanya boleh. Ini kacang mahal ya, di luar negeri. Ini kacang Indonesia aja. Pak Yo makan yang mana? Kacang tanah. Ya, no, nggak perlu yang mahal-mahal. Kalau pas ke Israel ya nggak apa-apa. Pas kemana? Kalau nggak ada ya nggak perlu ke luar negeri. Nanti uangnya habis lupa perpuluhan ya. Kacang biasa aja ya, kacang tanah. Tapi jumlahnya harus segenggam. Dengarkan saya. Ya, segenggam ya. Bukan banyaknya segini, yang bisa digenggam. Jadi yang perempuan-perempuan jangan pinjam tangannya suaminya gede ya. Tangannya sendiri-sendiri, segenggam. Saudara, profesor saya bilang gini, Pak Yu, kalau mau ujian makan kacang segenggam. Karena perkenan Tuhan, saya lulus kumlot 3,6. Terbaik. Kenapa? Ada Tuhan dan ada kacang. Kacang itu kalau Anda mau khotbah, pendeta dengarkan saya, kalau Anda mau nyiapkan khotbah, coba sekarang ya, belajar makan kacang 2 sendok makan. Jangan banyak, 2 toples loh ya, nanti asam urat ya. 2 sendok makan, ditaruh lepek. Terus camil. Sama bersyukur, minta Roh Kudus, baca Alkitab, siap firman. Kamu akan kaget. Kecerdasanmu akan nambah berlipat-lipat. Namanya selenium dan zinc itu bahan baku otak kedua. Yang pertama apa? Ikan. Yang kedua kacang. Pak, kalau saya asam urat boleh kacang? Boleh, kalau 2 sendok, kalau 2 toples, ya itu cara tercepat pergi ke UGD, ngerti ya? Jadi ingat kata Yesus, secukupnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, 2 sendok makan. Sendok, jangan pakai entong loh ya, pakai sendok makan. Ya, 2 sendok aja, toples diambil, taruh lepek, sama snack, sama belajar firman Tuhan. Saya kalau ujian, kalau bikin bukunya, bukan khotbahnya, bukan presentasi, kacang 2 sendok makan, aman. Kalau nggak lagi belajar ya nggak usah ya. Nah yang nggak boleh itu pagi siang malam makan kacang, itu nggak boleh. Pagi siang malam itu harusnya baca firman Tuhan ya, bukan makan kacang. Makan kacang sekali aja. Oke. Yang ketiga, saya agak cepat ya, habis ini banyak tanya jawab aja. Alpukat ini the best one.
The best one. Salah satu yang terbaik. Jangan bijinya loh ya. Yang kuning-kuning ini bahan baku buat otak. Yang hijau-hijau menguatkan tulang. Halo ibu-ibu yang tulangnya sering sakit. Kalau makan alpokat dikerok sampai habis ya. Karena hijau-hijaunya ini asam folat. Magnesium bagus buat tulang. Yang sakit tulang, yang diabetes, makan alpokat harus sama hijau-hijaunya ini. Kuning-kuningnya buat kolesterol turun. Terus kuning-kuningnya juga bikin otak cerdas. Tapi makan alpokatnya tidak boleh di blender. Makan alpokatnya di sendok. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Setengah alpokat cukup. Satu alpokat dibagi 2, disendok. Langsung makan aja gitu. Rasanya tawar-tawar gurih. Itu dahsyat buat jantung. Dahsyat buat otak. Pak Yu, kalau saya jus pakai susu kental manis Pak. Jangan ya. Itu tidak untuk otak. Itu meningkatkan gula. Saya ulangi loh ya, jangan minum jus alpokat. Tapi apa? Alpokat dibagi 2, lalu disendok. Ngerti ya? Dimakan aja sama mengucap syukur. Terima kasih Yesus buat alpokat yang baik. Terima kasih Yesus buat otak yang sehat. Dalam nama Yesus. Kalau Anda lakukan sesuai petunjuk saya, alpokatnya belum habis, otakmu diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena waktu makan alpokat bukan ingat Pak Yohanes. Waktu makan alpokat ingat Yesus pencipta alpokat. Pencipta otak kita. Kalau punya anak-anak kecil, pegang kepalanya dalam nama Yesus. Otakmu cerdas. Kasih alpokat. Nak, makan alpokat sama dalam nama Yesus. Kalau engkau libatkan Tuhan dalam segala perkara, termasuk makan alpokat, maka Tuhan pencipta langit dan bumi itu akan memberkati otak Anda. Yang setuju katakan amin. Ngerti ya saudara? Saya tidak ngajari Anda pandai loh. Saya ngajari Anda melibatkan Tuhan yang dahsyat itu. Oke. Kalau dulu 2 tahun yang lalu saya ngomong alpokat mengandung selenium, wah gitu. Sejak saya sakit lumpuh berjalan, sejak kanker istri saya sembuh, saya tahu satu-satunya penolong itu Yesus Kristus kita. Cuma iman tanpa tindakan sia-sia. Otaknya pingin cerdas, otaknya nggak kepin pikun, tapi makannya jeroan. Itu salah kaprah. Harusnya kalau pingin otaknya nggak pikun, berdoa dan makan ikan. Dan makan alpokat. Kacangnya 2 sendok makan. Ngerti ya saudara ya? Yang keempat, sayuran hijau apapun itu, kangkung, bayam, kale, brokoli, kubis, apa macam-macam yang berbau ada hijaunya, itu bahan baku otak. Karena mineralnya itu membuat otak Anda tetap pada posisinya. Jadi misalnya nih, misalnya Pak Ayus, nggak tahu Pak Ayus ini di mana, Pak Ayus makan sayur pecel pagi, ya sudah, siangnya nggak utang. Tapi kalau Pak Ayus pagi bakso, paling enggak siangnya apa? Sayur bayam. Duh Pak Yohanes saya siangnya sate, ya malamnya dong tumis-tumis kacang panjang gitu ya. Jadi paling enggak sehari sekali. Misalnya Pak Titus, Triwoto, Sidoarjo, ya nah. Kalau pagi sudah makan sayur tumis ya enggak utang. Minimal sehari sekali. Otak Anda akan terjaga. Ingat itu ya. Yang kelima, ini yang biru blueberry nggak ada di Indonesia, sulit ya, belinya mahal di supermarket. Yang hitam namanya blackberry, bukan handphone loh ini, ya. Yang merah-merah kecil cranberry. Yang saya sarankan di Indonesia strawberry. Cuma Bapak Ibu kalau beli strawberry, jangan ada daunnya. Kebalik, daunnya harus ada, jangan dibuang dulu.
Ya, Bapak Ibu kalau di daerah Anda kebetulan stroberi ini nggak ada, nggak apa-apa. Ini hanya salah satu, tapi yang terbaik 4 tadi. Apa? Ikan, 2 sendok makan kacang, 3 apa? Alpukat, keempat apa? Sayuran hijau. Itu 4 the best. Nah, berikutnya adalah stroberi. Stroberi ini efektif untuk membunuh kanker juga. Tapi saya sarankan yang pertama ini salah satu vitamin buat otak juga ya. Oke. Yang keenam, ini saya mau selesai ya. Jeruk. Nah, jeruk apapun itu bagus buat otak. Pak, saya sakit mah Pak. Jeruknya jeruk pacitan. Tahu nggak ya jeruk pacitan? Pak bisa ambilkan jeruk itu, Pak. Saya kasih contoh jeruk pacitan ya. Kebetulan kami minum jeruk ini murah 1 kilo di Surabaya 6.000. Mungkin kalau di tempatnya Pesermanto ya 2.500 3.000 mungkin loh ya. Ini di Surabaya yang kota besar aja ya. Ini kalau saya potong jadi 2, ini kalau mentah warnanya hijau. Tapi kalau matang jadi kuning gini. Jeruk ini bagus buat bayi. Buat orang dewasa. Dipotong 1 ini aja. Saya seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat dipotong. Diperes. Wush. Airnya. Senin minum itu. Rabu minum itu. Mencegah COVID yang pertama. Yang kedua, dia otak kita tambah cerdas. Ngerti ya? Pak Yo, saya tidak ada jeruk itu, Pak Yo. Adanya jeruk nipis. Bisa. Jeruk nipis bagi 2, ambil separuh, diperes, kasih air segelas, diminum. Itu juga bisa buat otak. Tapi paling hebat jeruk manis ini ya. Jeruk pacitan. Pak, jeruk mandarin, boleh, itu mahal. Ini saya kasih contoh paling murah, sekilo 6.000 ya. Oke. Jeruk keprok bisa Pak? Bisa. Ya bisa. Oke. Yang terakhir mungkin nih. Nah, ini murah meriah, enak ini dibuat kolak ya. Tapi kalau buat otak bukan dikolak. Labu kuningnya diapakan? Dipotong, ambil sedikit aja segini. Ambil sepotong gini, dikukus. Kalau anak Anda rajin makan labu kuning, pasti pandai. Apalagi kalau melibatkan Tuhan Yesus. Ya, labu kuning, walu. Ya, di daerah Anda pasti banyak ini. Walu atau labu kuning adalah nutrisi, the best. Ini murah tapi bagus ya. Bagus sekali ya. Kalau di luar negeri namanya pumpkin. Kalau di Indonesia namanya labu kuning, kalau di daerah-daerah Indonesia namanya waluh. Bisa dikolak, bisa dikukus. Tapi kalau buat otak dikukus. Yang pertama tadi apa? Ingat? Ikan. Ikan laut ya. Ingat kalau mujair itu buat tulang, buat organ. Tapi kalau ikan laut buat otak. Kedua, apa tadi? 2 sendok makan kacang. Ketiga apa? Alpukat setengah. Nggak usah 1 ya, setengah aja. Kalau 1 boleh Pak, boleh. Ya, cuma saya nggak ngajarin banyak-banyak. Yang keempat apa? Sayuran hijau. Apapun sayurnya. Kangkung, bayam, apapun ya. Ya, terus kelima tadi berry, strawberry. Lalu ada apa? Ada labu kuning. Oke ya. Oke, thank you. Terus mungkin masih ada terakhir nih, Bang. Telur. Nah, ini murah meriah. Pak, telur apa Pak? Bebek atau ayam negeri atau ayam kampung, ayam lehoran atau telur puyuh, Pak? Telur ayam. Pak, ayam kampung atau ayam negeri, Pak? Terserah. Pak, diceplok mata sapi atau digoreng dadar, Pak? Terserah. Ukurannya berapa, Pak? Yuk. Nah, kalau Anda umurnya 45 tahun ke atas, makannya 1 ya.
Jadi makanya 1. Kalau Anda kepingin mencegah rambut rontok, makanya 5 tapi kuningnya 1. 5 tapi kuningnya 1. Kalau saya pribadi 1. Kalau nggak pagi ya siang. Oke, itu dari saya. Semoga jadi berkat. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke hambanya, Pastor Wesley. Pak Yu, ini ada yang bertanya ya. Kalau bila mana seseorang yang otaknya ini suka lupa gitu loh. Apakah itu ada kara? Apakah itu karena seiring usia? Orang bilang, kalau udah tua pangling. Banyak namanya lupa. Itu apa bisa recovery? 1. Yang kedua, kan ada namanya sistem cuci otak ini sekarang oleh dokter terawan. Apakah itu juga termasuk ini dalam sisi medisnya itu? Terima kasih Pak Yo. Ya, yang saya bahas terawan dulu. Beliau adalah dokter yang diberkati Tuhan, punya hikmat luar biasa. Hamba Tuhan. Tapi, anak Tuhan. ya, jadi hamba Tuhan ini atau dokter terawan ini kasusnya beda. Ini bukan tentang logika, pemikiran, memori. Dia hanya membersihkan pembuluh darah. Jadi berhubungan dengan stroke, lumpuh, dia membersihkan itu dengan teknik penggelontoran pembersihan. Jadi beda dengan memori ya. Kalau pikun beda, memori selnya, memori. Jadi itu saya luruskan dulu. Yang pertama, apakah seiring usia bisa tambah lupa? Ya, jawabannya adalah terserah merawatnya. Jadi apakah motor saya tambah tua, tambah rusak? Enggak juga, ada yang motor baru, gampang rusak. Kalau motor lama dirawat, ya nggak rusak. Karena itu semua nutrisi yang saya ajarkan tadi, itu untuk merawat. Supaya di masa umurmu, seperti Mazmur 1 itu, tambah tua, tambah tidak layu-layu. Nah, gitu ya. Tambah kuat, tambah seger. Kenapa? Merawat dan merenungkan firman Tuhan. Nah, makanan tadi itu, Ini yang saya sebutkan kan, yang saya sebutkan kan makanan untuk otak. Yang saya lupa tadi jelaskan apa? Yang merusak otak apa? Yang pertama jeroan, makanan kaleng, kedua olahan, gitu aja ya. Jadi kalau ada ayam, ya milih ayam daripada chicken nugget. Ya jangan sering-sering makan olahan. Jadi lebih baik. Oh ya, ketiga gula. Gula itu dibutuhkan waktu Anda pusing. Tapi ketika berlebihan, itu merusak memori ya. Jadi jangan suka minum manis malam hari. Minum manisnya siang hari. Dulu saya ngajar pernah gini, minum manis jangan malam hari ya. Sebenarnya hubungannya dengan materi otak itu mengurangi. Tapi waktu pusing, kurang gula juga pusing, kurang energi ya. Jadi nggak apa-apa. Minum manis, minum pagi hari, minum kopi, minum teh pagi, kan seger ya. Otaknya seger gitu. Tapi jangan sampai malam hari. Terima kasih. Ada pertanyaan Pak Yo. Usia sudah 70 tahun, kalau sekarang baru mulai rajin makan ikan, apakah ada manfaatnya? Oh banyak. Mobil usia apapun kalau diisi bensin bagus. Jadi karena ini bahan bakar, ikan ini bahan bakar, jadi dia dimasukkan kapanpun berfungsi. Jadi ikan itu seperti ini ya, seperti bensin. Jadi mobil umur berapapun diisi bensin nyala. Jadi ikan ini dahsyat, ya ikan ini bagus. Jadi tidak ada, saya kan Pastor Wesley merawat pasien cuci darah. Pasien cuci darah ini kan tidak boleh makan macam-macam. Tapi ikan boleh, ikan kanker, ikan boleh, sakit jantung, ikan bagus. Ikan ini nggak ada pantangan. Semua penyakit boleh makan ikan. Menunjukkan bahwa ikan itu terbaik. Ya, semoga ini memberkati. Kalau ikan itu, firman Tuhan katakan ikan bersisi atau tidak bersisi. Kalau tidak bersisi, katanya kolesterolnya tinggi ya Pak Yo. Oh tidak, kalau tidak bersisik seperti lele, seperti patin, itu punya vitaminnya sama, gunanya sama, tetapi seperti babi dan sapi. Sapi perutnya 4, babi perutnya 1. Nah, kalau ikan lele tidak punya sisik,
Tapi yang ikan punya CC itu kayak gurami punya CC. Bedanya di mana? Toksinnya, Pastor. Toksin. Jadi yang tidak punya CC itu bertoksin. Ya, tapi babi vitaminnya banyak tapi bertoksin gitu ya. Jadi jangan salah ngerti ya kalau saya bilang kurangi babi atau tidak makan babi, bukan dia dosa, bukan dia tidak bervitamin, tapi punya resiko toksin karena lambungnya 1. Nah kalau sapi lambungnya 4, jadi saringannya 4, jadi clean. Karena itu dalam bahasa Inggris Pak, tidak ada haram, tapi Pak, clean dan unclean gitu ya. Because unclean for you, tidak boleh makan gitu ya. Jadi bukan nggak vitamin. Termasuk ikan lele itu punya resiko toksin, tapi gizinya tinggi sama ya. Thank you ya. Pak, ikan lele ada toksin memang dari tubuhnya atau memang dia itu binatang kotor atau bagaimana Pak ya? Oke, saya jelaskan. Ya. Ikan gurami dikasih hamburger enggak mau, Pastor Wesley. Ikan gurami dikasih concave enggak mau ya. Nah, tapi lele makan apapun termasuk temannya. Jadi kalau ada lele banyak, lelenya dipotong 1, dimasukkan dimakan. Dikasih ayam mati dimakan. Jangan tersinggung ya. BAB kita pun dimakan. Karena dia pemakan semua, dia termasuk vacuum cleaner. Tuhan ciptakan untuk membersihkan lingkungan. Jadi pasti lebih bertoksin daripada ikan gurami. Seperti itu penjelasannya, Pastor. Ya berarti itu ada dalam tubuhnya ada logam berat, kira-kira itu ya? Iya, karena dia membersihkan. Ya. Ini ada bertanya juga, ikan baiknya itu digoreng, di steam, atau dikukus, atau dibuat kuah? Nomor 1 kalau mau teori, ini teori ya. Kalau saya sih suka ikan goreng, kenapa enak rasanya dan yang penting makan ikan lebih banyak. Kalau Anda suka digoreng makan, cuma ingat loh ya. Yang gorengan di luar kadang-kadang minyaknya yang salah, bukan ikannya. Nah, tetapi kalau mau teori yang benar, nomor 1 ditim. Bukan direbus ya, bukan dikuah. Karena dikuah vitaminnya C dan B hilang. Larut air, dikukus. Kedua, dibakar. Pak, kalau dibakar kan bahaya buat kanker. Enggak, kalau dibuang kulitnya. Kadang-kadang teman-teman makan ikan bakar, kulitnya gosong-gosong dimakan. Itu pemicu kanker. Ya, bulan depan saya jelaskan ya. Makan ikan bakar jangan takut. Ayam bakar kulitnya dibuang. Ya, banyak teman-teman salah. Ayam bakar kulitnya dimakan. Nah, ngerti ya? Jadi, nomor 3, digoreng. Minyaknya harus baru. Yang keempat baru direbus gitu ya. Itu aja nih. Ya. Ada yang bertanya, apakah untuk nutrisi otak ini tiap hari wajib kita makan? Ya Pak. Saya berguru ya teman-teman. Kepingin otaknya pinter tiap hari atau besok pinter besok enggak. Nah, berguru loh ya. Jangan tersinggung. Ayo enggak boleh. Pastor Wesley, saya mau tanya sebagai jemaat, baca firman Tuhan enaknya tiap hari atau boleh enggak ya? Pasti Pastor Wesley jawab gini, sampai Yesus datang kedua kalinya Pak Yo, gitu ya, ngerti ya? Jadi maaf ya, jangan tersinggung ya. Jadi itu pengertian yang simple. Berbuat baik, Pastor Wesley, memberi sampai kapan? Ya seumur hidupmu gitu ya. Yang baik-baik sikat terus gitu ya. Tapi ingat. Kalau hari ini Anda sudah makan ikan, besok bosen ayam, paling enggak besoknya minimal seminggu 3 kali. Tapi enggak penting, ikan enggak tiap hari, tapi sayurnya tiap hari. Nah, kan ada yang gampang tadi ya, ada yang bisa sayur hari bayam, besok kangkung, besok kale, besok brokoli. Tapi ikannya bisa gantian, hari ini ikan, aku rebus ikan lagi, boleh ya. Terima kasih. Pak, kalau minyak ikan itu minyak ikan jenis apa? Apakah itu omega, salmon, dari salmon, atau ikan apa saja, atau gabus, itu yang baik dengan otak, Pak? Kalau buat ikan, buat otak, semua ikan isinya DHA. Dengan saya ada 2 minyak ya. Satu
EPA buat jantung, EPA, IPA. satunya DHA buat otak. Nah, DHA ini dipecah lagi dua. Nanti ya, ada alfa, ada macam-macam. Tapi intinya gini, gurami apakah ada minyak DHA-nya, Pak? Banyak. Omega 3-nya 50%. Tapi kalau ikan laut hampir 80%. Jadi ingat loh ya, jangan salah ngerti ya, mau makan pindang, makan mujair tetap bagus. Ya, kalau saya suka makan apa? Senin ikan laut, Selasa ikan air tawar. Karena ikan air tawar bagus buat tulang. Jadi saya support gantian. Jangan takut makan ikan. Cuma memang beberapa orang ada alergi ikan. Itu bukan ikannya yang salah, tapi ikan nggak seger. Gitu ya. Itu di materi pemilihan ikan ada. Tapi intinya ikan minyak ikannya sama Pak Wesley. Mau di mujair, mau di salmon, isinya DHA. Penelitian di Sidoarjo. Ternyata bandeng, ngerti ya, milky fish, omega 3-nya 7 kali lebih hebat daripada salmon. Ya, nah, terus ikan kembung, ada yang tahu ikan kembung nggak ya? Ya, Kembung murah. Gatel-gatel itu. Ya, ikan laut yang kalau fresh nggak gatel, Pastor. Yang seger itu malah 4 kali lipat daripada salmon ya. Jadi masih banyak ikan bagus yang nggak harus salmon, gitu ya. Ya. Nanti tanyakan saya ya, bagaimana membeli minyak ikan yang bagus ya, bukan ikan ya, minyak ikan. Ya. Apakah minyak ikan bisa mengganti ikan, Pak Yu? Nanti tanyakan kalau mau tahu ya. Ya. Gak usah ditanya, dijawab langsung, Pak. Oke, saya pikir ada yang nggak tertarik gitu ya. Oke, minyak ikan tidak mengganti ikan. Ya. Karena minyak ikan itu bekerja sinergi dengan vitamin B dan D yang ada di ikan. Karena itu minyak ikan yang mahal, isinya banyak. Tapi komposisinya harus 3-1-1. Nah, ini sulit jelaskannya. Jadi minyak ikan itu isinya ada 3, 6, 9. Itu harus 3-1-1. Maksudnya gini, kalau omega 3-nya dilihat ada 900, maka omega 9-nya harus 300, omega 6-nya harus 300. Kalau komposisinya 3-1-1 sempurna. Nah, tapi di ikan, Pastor Wesley, tidak usah mikir. Setiap ikan isinya langsung 3-1-1. Karena itu minyak ikan tidak menggantikan ikan. Nah, cara beli minyak ikan yang baik, boleh nggak makan minyak ikan? Boleh. Misalnya Pastor Wesley makan ikan laut Senin, Selasa gurami. Nah, waktu gurami itu Pastor Wesley harus nambah minyak ikan, gitu ya maksudnya ya. Ya. Beli minyak ikan yang baik ada caranya. Ingat, ini tidak ada diajarkan di toko, tapi saya sekolah diajarkan. Beli minyak ikan 1 pak, dicoba ambil 1. Kalau dipotong, dia baunya amis, bau ikan. Boleh, tapi kalau baunya busuk harus dibuang 1 botol. Ini paling penting, Pastor Wesley. Banyak orang nggak ngerti ini. Walaupun expirednya masih bagus, ternyata waktu dipecah bau busuk, berarti ikannya terkontaminasi. Ya, oke. Semoga memberkati. Ya. Ini sangat berharga, Pak Yo. Kita biasa beli sudah mahal-mahal, bahkan sudah di atas 500 sampai 1 juta. Ya sayang sih ya kalau dipotong gitu ya. Tapi ini jangan sayang Bapak Ibu sekalian. Kalau itu sudah namanya kontaminasi, itu bukan bermanfaat buat tubuh ya Pak Yo ya. Itu malahan sebaliknya. Oke, tadi ada yang tanya, Pak Yo, kalau minyak biji anggur, apakah bermanfaat dan aturan konsumsinya bagaimana Pak? Itu namanya grapeseed oil. Ya. Anda grapeseed oil itu 1 sendok teh diminum aja tanpa apa-apa, langsung rasanya tawar-tawar, ada wanginya. Itu fungsinya buat jantung, buat buka pembuluh darah, namanya resveratrol. Bisa buka plak-plak di pembuluh darah. Tapi beda, bukan buat otak ya, Pastor. Thank you. Apakah ada yang jual itu minyak biji anggur ya? Nah, kalau grapeseed oil namanya, Anda beli di Surabaya ya. Di Yogi ada, di Rens ada. Oh, ada ya? Ada.
Oh, itu bagus juga berarti itu ya. Sempurna itu. Iya, itu bisa membuka pembuluh darah berarti ya. Iya. Buat mereka yang stroke, yang Iya. indikasi stroke itu bagus. Oke. Itu Kalau buat yang- kesehatan juga bagus ya Pak Yu. Iya, itu mencegah buka plak, nggak sampai ya mencegah stroke itu. Oh, mencegah untuk penyumbatan pembuluh darah di jantung juga ya. Ya, penyumbatan itu kan ada yang dikatakan, oh sudah 60%, Nah. oh sudah 40%, kayak itu aja itu bisa buka. Puji Tuhan, hari ini tambah lagi satu pengetahuan ya, cantum baik-baik, merenungkanlah firman Tuhan siang dan malam hari, renungkanlah apa yang disampaikan Pak Yu. Yang bertanya dari Bu Dewi, Shalom Pak Yu, permisi tanya mengenai kacang teri ya, kacang kani itu. Apakah bisa diganti dengan kacang hijau tiap hari? Dan apakah benar air kacang hijau itu menambah cerdas atau pintar, juga mencegah pikun? Terima kasih Tuhan. Air kacang hijau itu isinya vitamin B1, tiamin, B6, peridoksin, B12, cyanokobalamin, dan vitamin lainnya. Jadi dia lebih cenderung ke syaraf, mencegah kram, mencegah kesemutan, membuat diabetes lebih baik, tapi jangan pakai gula ya airnya. Itu. Tapi kalau kacang tanah itu dan kacang almond tadi beda ya. Yang kita ambil zinc-nya, magnesium buat otak. Karena hari ini kita membahas otak. Jadi berbeda banget. Kacang hijau tidak menggantikan kacang tanah. Kacang tanah tidak menggantikan kacang hijau. Terima kasih. Asik kacang tanah, buat saya yang suka juga. Oke, Pak Yu, kalau orang tremor, ya tangannya getar-getar itu apakah bisa disembuhkan Pak Yu? Apa kalau dengan nutrisi bisa? Itu obatnya air kacang hijau tadi, Pastor. Iya, karena ada saraf itu ya. Saya Iya, ingat itu. Pak, kalau dia Bisa. tiap hari minum dengan kacang ya hijau, bisa. Itu recovery bisa, ya? tapi itu harus diterapi dari pikirannya karena stresnya yang memicu tremor. Oh, Biasanya gini, Pastor, kalau di fisioterapi itu dirilekkan, pasiennya diajar rileks sama minum vitamin B1, B6, B12 tadi, maka membantu banyak, mengurangi banyak. Dan kalau rajin ya bisa sembuh. sebenarnya minumnya air kacang hijau cukup ya, airnya ya, direbusannya. Jadi kalau Anda minum air kacang hijau, itu kerjanya kan dia bukan obat kimia. Jadi kerjanya jangka panjang. Misalnya saya, seminggu saya 2 kali, 3 kali kan merebus air kacang hijau. Jadi itu untuk mencegah. Tapi kalau Anda mengobati harus setiap hari. Tapi biasanya secara kedokteran harus minum kayak Neurosanbe atau Neurobion itu untuk ngebom istilahnya. Boom gitu ya, cepat. Ya. Loadingnya biar cepat, setelah itu minum air kacang hijau supaya bisa lepas obatnya pakai obat kacang hijau itu. Thank you. Iya, terima kasih Pak Yu. Shalom Pak Yu. Mau tanya, labu kuning katanya kolesterolnya tinggi, apakah benar Pak? Itu namanya hoax. Oh iya, itu hoax ya. Yang jeroan tidak diceritakan tinggi, mana labu kuning yang sangat sehat. Labu kuning itu yang paling dahsyat buat apa, Pastor? Buat orang nggak bisa punya anak, karena dia menciptakan sperma. Jadi kalau orang mandul, saya doakan sama makan labu kuning, sayuran hijau, nanti spermanya aktif. Nah itu ya. Dan buat otak nomor 1 itu bagus ya. Thank you Buat ya. otak ya. Ya. Waduh, ya. Sebenarnya labu kuning itu kan dalam musimnya ya. Jadi juga musim itu murah kok. Ya dibikin sup. Oke. Oh ya, labu kuning Kalau jangan Pak beli di Ranch ya. Kalau di Ranch itu kena labu kuning yang Jepang, 1 buah 75.000. Tapi kalau beli di pasar ya banyak, murah ya. Ya Pak Yo, ya Pak Yo. Ya, sebentar ya. Lagi Zoom Pak ya. Oke, Pak Yo, Shalom Pak Yo mau tanya tentang vitamin C. Vitamin C yang baik sesuai dengan standar kesehatan, meras sendiri atau bisa pakai serbuk dari suatu produk. Contoh vitamin C 1000 atau meras sendiri dari jeruk gitu. Mana yang bagus Pak? Saya sebutkan dulu ya. Vitamin C dari buah atau apapun vitamin dari buah namanya prekursor.
Jadi minyak ikan di ikan dibandingkan dengan pil, bedanya yang di pil itu buatan manusia, harus ada dosis. Tapi kalau yang di ikan tidak pakai dosis. Maksudnya apa? Contohnya, jeruk ini ketika diperes, misalnya gini, vitamin A. Kalau Anda kurang vitamin A buta, kalau kelebihan buta. Akan repot investor ya. Nah, vitamin C kebetulan lebih aman dibuang lewat kencing. Nah, jeruk ini nggak usah mikir dosis, kelebihan dibuang kencing. Tapi kalau C dari tablet, pasti agak bermasalah. Nah, bikinan manusia ini ada banyak, Master. Ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang aman jangka panjang, ada yang nggak aman. Karena itu paling bagus dari jeruk nipis atau jeruk. Tetapi, nah ini, kalau Anda mau makan vitamin yang dari tablet, Anda harus sesuaikan dengan lambung. Ya, saya ada merek yang ya tapi mahal sekali ya. Untuk mencegah lambung lobang aja dikasih vitamin C itu enggak apa-apa. Itu namanya golongan, sebentar ya. Mama ambil obat ya. Enggak, vitamin, sebentar ya saudara. Ya, ya. Nah, ini mah vitamin C. Yang saya ada vitamin C non acid itu loh. Ya, bisa no acid bisa, tapi kalau mau yang sempurna, enggak, GNC-nya itu loh. GNC. JNC, saya JNC. Vitamin C dari JNC itu. Nah, JNC. beli yang golongan namanya BUFFERED. Ya, saya ulang ya. BUFFERED, Buffered gitu ya. Nah, golongan buffer itu buffer itu melindungi lambung. Tapi kalau Anda yang murah, ada. Saya ketik ya di sini ya. Saya nggak mau nyebutkan. Saya di endorse, dia nggak mau saya endorse. Kemarin Pak Yu katanya gitu. Saya tetap ajarkan, tapi saya nggak mau nyebutkan nama. Lihat di chat ya, saya ketik. Itu murah meriah ya, sehat. Harganya cuma 1.500. Kok nggak sampai sih 500 rupiah. Sekali minum sehari disuplai, nggak pernah sakit lambung gitu. Ada yang murah meriah itu ya. Tapi saya nggak mau. Orangnya itu pabriknya minta saya endorse, saya kasih harga, saya nggak mau. Ya udah ya, saya sebutkan di chat aja ya. Oke. Belum ya Pak Yo. Belum habis ini. Oh ya, oke. Saya minumnya vitamin C yang dari GNC. Ya, Dari itu Amerika di itu. GNC pun macam-macam. GNC saya ini kebetulan yang Buffered. Buffered, betul. Saya punya Buffered. Itu top warna, apa namanya? Maron ya, warna Ya, maron ini itu. putih ya. Ini. Iya betul persis itu. Ya, itu paling top itu. Tapi itu mahal. Pak, 1 Jadi juta. kalau buat teman-teman nanti ada yang murah meriah masuk surga ada ya. Saya ketikkan. Anugerah itu. Iya, tapi itu pabriknya kaya, enggak mau bayar saya. Saya kasih tahu harga saya berapa. Pak Yu kalau endorse Bapak murah cuma 200 juta, enggak mau bayar ya udah ya. Duh, endorse produk itu harganya ratusan juta. Jadi begitu saya ngomong itu kok enggak mau bayar ya udah. Nanti saya bagikan pendeta gratis saja deh, enggak usah bayar. Tapi saya ketik namanya ya biar dia enggak perlu. Iya. Begitu saya ngomong ini Pak, se-Indonesia beli itu dia kaya, enggak lupa perpuluhan dia. Iya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Belum diketik ya? Oh belum ya. Kita lagi tunggu itu. Oke. Oke, nanti akan diketik. Berikutnya ini Pak Yuk. Pak Yuk, pervisitanya apa contoh-contoh makanan olahan yang tidak baik? Biasa anak-anak suka dengan makanan olahan, Pak. Apakah diperbolehkan anak-anak sering mengkonsumsi makanan olahan? Terima kasih, Tadi Pak. pertanyaannya bolehkah sering? Nah, kalau bolehkah boleh, tapi kalau sering jangan, gitu ya. Betul. Seperti gini, nonton video game boleh, tapi kalau sering nggak boleh, gitu ya. Jadi itu bukan hal jeroan yang jahat, tapi jangka panjang tetap tidak bagus. Misalnya chicken nugget itu isinya kan ayam sama tepung, mau mahal mau murah ya sama. Cuma kalau mahal ayamnya lebih banyak gitu aja.
Nah, kalau ayam yang diciptakan Tuhan digoreng, isinya cuma ayam. Nah, otomatis jangka panjang lebih baik. Jadi nggak boleh dong berangkat sekolah, nggak bisa masak, boleh. Tapi kalau sering, tidak boleh. Contohnya, burger boleh nggak? Boleh dong, tapi tidak menggantikan empal goreng. Gitu ya, ngerti ya? Karena itu di luar negeri ada apa? Loh Pak, di luar negeri kok ada burger lah? Iya, burger cuma jajan, tapi makannya steak gitu ya. Jadi burger tidak menggantikan steak. Nah, di Indonesia sama. Sosis tidak menggantikan empal goreng. Jadi saran saya tidak boleh sering, tapi kalau boleh, boleh. Tapi ada tekniknya. Perlu saya ajarkan nggak, Pastor, cara belinya? Ya, ya. Kalau Anda beli chicken nugget atau sosis di supermarket, sorry ya, kalau ada yang 75.000 satu pak, sama 25.000 beli yang 75. Karena Anda harus jujur, jangan mau dibohongin. Semakin mahal, dagingnya semakin banyak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau beli chicken nugget isinya 50 potong. Jangan dimasukkan kulkas. Diambil 5, digoreng, dimasukkan lagi. Bakterinya masuk. Caranya bagaimana? 50 beli, dibagi 10. Plastik 1 kiloan, di freezer. Setiap goreng ngambil 1 plastik. Jadi tidak masuk, keluar. Karena bakteri masuknya pas keluar. Yang ketiga, tips terakhir. Selain expired tentunya ya, jangan beli yang 2 dapat 3 karena expired, jangan ya. Ya tentunya gini, kalau Anda mau belanja, misalnya masuk supermarket, misalnya saya masuk Ranch Galaxy Mall, jangan beli chicken nugget dulu, nonton bioskop dulu, jalan-jalan sama istri dulu, mau pulang baru beli chicken nugget. Karena apa? Begitu Anda beli, Anda bungkus lebih dari 1 jam, tambah 1 jam jalan, kualitasnya menurun drastis. Jadi kalau belanja itu jangan dicampur dengan jalan-jalan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu tip yang sangat bermanfaat. Shalom Pak Yo, mau nanya, ikan itu di bagian mana yang bagus dimakan? Ada setengah orang kita suka makan kepala maupun otak ikan maupun matanya ikan. Apakah otak dan mata ikan nggak ada keburukannya, Pak? Oke, ikan itu bagus. Kepala, kalau saya di Manado, Makassar, saya kejar namanya rahang tuna gitu ya. Oh ya, rahang tuna. Jadi ternyata bukan tulang ya, isinya daging aja. Nah, pipinya tuna, pipinya ikan kakap, kepala kakap itu boleh dimakan. Tapi yang nggak boleh dimakan, menurut saya pribadi, ini pertentangan, ahli gizi ada 2. Ada yang memperbolehkan semuanya, ada yang kayak saya jangka panjang berisiko nggak mau ngajar. Yang nggak boleh dimakan ikan cuma 2, otak dan matanya. Yang lainnya aman. Walaupun belum ada pembuktian secara ilmiah. Nah, waktu kita meriksa mata ikan, Pastor, nah ini yang akan saya ceritakan. Isinya cacing, Pastor. Walaupun mata cacingnya kan sudah mati, Pastor, gitu ya. Iya. Nah, saya mau tanya sama Pastor, seandainya ada empal, ada cacingnya, sudah mati, Anda mau nggak makan? Kan nggak mau, ya. Jadi jangan berdebat sudah mati, namanya cacing ya, toksin. Kiloin. Itu bahasa Jermannya ngiloi gitu ya. Jadi tolong ya, mata sama otaknya jangan, tapi kepalanya, dagingnya, apa pipinya silakan. Terima kasih. Ya. Ya itu luar biasa ya. Kalau bicara matanya ada cacingnya ini. Oke. Pastor ini tanya dari YouTube ya. Kalau mata minus dan silinder, bolehkah minum vitamin mata? Namanya Visionet setiap hari, Pak Yo. Ya boleh-boleh aja, tapi itu tidak membantu ya. Kalau saya pribadi ya, mendingan Anda tanya, Pak, gizi buat mata saya apa gitu, mendingan gitu ya. Oke, saya jawab ya. Pertama, lutein. Lutein itu ada di mana?
Lutein itu kalau Anda males ya beli di toko obat CNC lutein gitu ya. Tapi kalau Anda mau dari makanan, dari bayam, dari jagung, dari jeruk gitu ya. Jadi sering makan bayam, makan jeruk gitu ya. Yang kedua, jus wortel lebih bagus daripada vitamin Anda tadi. Ya. Ketiga, kalau Anda bisa beli stroberi lebih sempurna. Ya, keempat, nanas. Kalau Anda tidak punya diabetes, silakan makan nanas. Karena terutama jantung tengahnya itu mengandung lutein, bromelain yang bagus buat mata. Thank you. Justru banyak orang nanas jantung tengahnya dibuang. Iya loh, tukang rujak juga dibuang itu tengahnya. Padahal itu paling tinggi ya kandungan ininya, nutrisinya. Shalom Pak, saya minum ekstrasi tiap hari, apakah bagus itu? Menggantikan vitamin C. Boleh aja boleh. 500 mili aja ya, jangan 1000 kecuali Anda mau pergi. Kalau bisa 500 pagi malam lebih bagus daripada 1000 sekali karena dibuang langsung. Ya, itu. Oke Pak Yo, ini agak menyimpang sedikit nih. Ini saya sendiri, saya jus apel dengan 10 kacang panjang ya Pak Yo ya. Di jus buncis kacang panjang itu untuk menurunkan kadar gula saya. Minum, Ibu Elizabeth ngomel, kamu gak boleh minum terus, nanti kena ginjal. Pak Yo gimana? Akhirnya saya berhenti. Apakah bagus atau bisa serang ginjal? Oh, kalau apel sama buncis Ya. itu malah bikin gula baik sehingga ginjalnya aman. Kalau nggak minum itu gulanya naik, saringan ginjalnya rusak, malah dibalik ya. Itu berarti 1 hari sekali ya Pak Yo ya? Sehari sekali aja. Nah itu di ekstrak, ambil jusnya kan? Iya. Tapi Ya. kalau Anda makan sama syaratnya, kanker ususnya, mencegah kanker usus, juga membuat ususnya sehat. Oh, sama ampasnya maksudnya ya? Ya, kalau Anda mau, Pastor mau dapat fungsi lainnya sekalian, itu sempurna buat usus, buat jantung. Oh. Dan apelnya kalau seratnya nggak dibuang, itu ngikat kolesterol luar biasa. Kalau kacang panjangnya seratnya nggak dibuang, itu tulang punggung jadi kuat gitu. Ya, ayo dengar Bu Elizabeth tuh. Jadi pakarnya yang menjawab daripada kita berdebat. Ya, tapi Pastor nggak perlu 2 kali ya, sekali aja. Sekali ya, oke. Besok rame-rame berdua suami istri minum. Aduh, haleluya. Oke, shalom Pak Yu. Tolong tanya bagaimana mengurangi kram di tangan dan kaki. Suka kram tangan kaki. Sehabis hiking, jalan terlalu banyak namanya. Oh, itu butuh terus, Vitamin ya. Kalau Anda malas minum air kacang hijaunya diminum sebelum hiking, maka Anda tidak kram. Jus melon setelah hiking, untuk setelah hikingnya, setelah naik, itu jus melon atau jus semangka. Tapi kalau sebelum hikingnya air kacang hijau itu mencegah kram. Tapi kalau sudah kram, ya Anda pakai ketik ya, natrium diklofenak, itu aja ya. Atau punyanya Pak Wesley dulu bagus, kalium diklofenak itu lebih bagus. Ya. Itu generik ya. Atau beli petamiron di apotek, langsung minum hilang langsung itu. Tapi sebaiknya jangka panjang pakai jus melon setelah hiking dan air kacang hijau sebelum hiking. Ya. Bertanya Pak Yo, saat ini makan ikan asin, apakah masih ada vitaminnya untuk otak? Vitaminnya banyak buat otak, tapi plus darah tinggi, ngerti ya? Jadi apakah ikan asin bagus-bagus, tapi bagi yang Anda darah tinggi. Saya pribadi kan ada tensi, jadi saya makan ikan asinnya, ikan asin yang tawar, itu masih ada asinnya tapi tawar gitu ya. Beda sama ikan. Nah, tapi kita harus bijak karena kita kan berbeda-beda. Saya aja ahli gizi nggak malu bilang, oh iya saya darah tinggi, maka saya makan ikan asin yang tawar, itu pun sekali-sekali gitu ya. Jadi vitaminnya hilang enggak, vitaminnya utuh, tapi
Ya itu tadi ya. Yang hilang hanya vitamin B-nya aja, Pastor. Karena dia diuapkan tipis, airnya hilang ya. Pokoknya vitamin B dan C larut air hilang. Tapi kalau ikan itu kalau tadi di steam, dibandingkan digoreng kan berarti ada kadar-kadar enzimnya apa nutrisinya hilang ya karena digoreng. Semua kalau dipanaskan berkurang, Pastor. Cuma kan saya ngomong gini. Daripada ini anak kecil ya, Pastor ya. Daripada ikan makan tim berdebat sama anak kecil, ya misalnya ikan tim nutrisinya 100% misalnya nih. Ikan goreng cuma 60%. Tapi dia makan ikan gorengnya 3 kali pagi siang malam, maka dia dapat lebih banyak. Itu pertimbangan saya, Pastor. Ya, oke. Ya, paham. Kalau minyak ikan dikemas, dikhawatirkan dalam kemas ini minyak ikan itu kan ada pengawet. Nah, pengawet itu kan tidak baik buat tubuh gitu loh. Kan ada kontradiksi menurut Bapak bagaimana? Tidak, Anda salah mengerti. Jadi kaleng pun itu bukan diawetkan dengan pengawet ya. Jadi ada namanya sekolahnya namanya pengamanan bahan pangan. Jadi kayak ikan asin itu kenapa dia bisa setahun gitu ya. Airnya dibuang jadi tipis. Terus pengalengan itu mendidih, ditutup sehingga bakteri nggak bisa masuk. Karena itu daripada Anda takut, Anda belajar yuk bagaimana melihat kemasan yang baik. Itu lebih penting daripada Anda takut. Kemasan yang baik pertama adalah segelnya tidak rusak. Jadi pengawet yang dimasukkan di dalam bukan bekerja mengawetkan, dia buka, dia aman sampai Yesus datang kedua kalinya, bukan ya. Jadi kemasan tetap segelnya pertama. Kedua, kalau sudah dibuka harus disimpan, tidak boleh kena matahari. Semua yang kena matahari pasti busuk. Yang ketiga ingat ya, makanan kaleng. Mah, ada makanan kaleng, Mah. Saya ajari ya untuk melihat makanan kaleng atau minyak ikan. Sebenarnya minyak ikan sama makanan kaleng sama. Minyak ikan tadi yang saya ajarkan Pastor pertama dibelah itu, ambil 1 sampel. Itu lebih hebat lagi. Percuma dia natural, tapi kalau sudah terkontaminasi di awalnya. Habis ini akan saya tunjukkan cara milih contoh makanan kaleng sehari-hari. Nah, botolnya ini, Pastor. Botolnya ini, kalau beli suplemen minyak ikan, lihat angka di bawahnya. Ya. Angkanya 5 atau 7 itu aman. Nah, ini saya nggak lihatkan merek ya, makan kaleng. Kalau dilihat ada karat sedikit, jangan dibeli. Jangan expirednya, expired nggak mungkin bohong lah ya. Masa jual expired keterlaluan zaman begini 2023. Tapi ada karat dikit, ada peok dikit jangan dibeli. Karena waktu peok itu bakterinya muncul. Nah, masalahnya Pastor, peok-peok itu beli 2 dapat 3. Masalahnya kan gitu ya. Ya. Terakhir dipukul, ini dibalik. Iya. Ini kan atasnya. Dibalik, dipukul 1, 2, 3. Kan nggak berubah. Tapi kalau dia ada bakterinya langsung berubah, pung, ya itu. Ya bagus. Kalau minyak ikan gampangnya lihat aja botolnya ya, botolnya di bawah botolnya food grade itu 5 sama 7 gitu aja. Pak, ini sebuah berkat besar. Ada pertanyaan Pak. Saya ada benjolan di payudara. Kira-kira makanan apa yang baik saya konsumsi dan makanan apa yang baik saya hindari? Apa ada ini benjolannya di mana, Pastor? Ada di chat, Pak. Enggak, maksud benjolannya di payudara. Di payudara, ya. Oke. Istri saya sebelah saya langsung ngomong kasihan Pak Ajarono Pak. Karena dia merasakan ya, jadi sakit itu. Oke, gampang itu ya. Ambil aja pertama sih Tuhan Yesus ya, mujizat ya. Kedua, tomat tadi ya, tomat jangan direbus ya. Beli, ambilkan tomatnya, Saya akan tunjukkan tomatnya jenisnya. Sembari menunggu istri saya akan mengumumkan ini terbuka didengar semua orang sampai YouTube. Seminar kesehatan sudah saya tidak ngajar lagi, kecuali Pastor Wesley JKI ini
GKI lain pun nggak terima, Pastor. Hanya Pastor Raja. Dan yang kedua, Timotius Hardono. Itu Miracle Service itu juga seminar tiap Jumat. Beliau, kalau Pastor Wesley setiap Senin. Kami sudah memang menolak ini, maksudnya izin sudah habis. Kedua, saya nggak perpanjang. Jadi teman-teman yang di YouTube kalau dengar, maaf. Jadi saya hanya memberi 2 akses seminar JKI ini, Pastor Wesley Batra ini ya. Yang kedua, Timotius Hardono. Itu juga tentang kesehatan. Hanya 2 itu, jadi saya sekarang di khotbah gereja manapun tidak menerima. Saya mengajar kesembuhan sekarang ya. Tapi kalau mau belajar sehat, saya kasih linknya ya ini, Pastor Wesley dan Pastor Timotius Hardono. Oh ya, iya. Karena itu adakan waktu saudara kalau ada acara ini, paling enggak linknya minta pada Pastor Wesley ya. Ini ada tomat. Tomat yang seperti ini Pastor Wesley. Nah, Ya. jadi tomatnya dibagi 2. Tomatnya dibagi 2. Habis ini ingatkan saya Pastor, saya cari filenya bagaimana cara gorengnya. Tapi tomatnya tomat ini dibagi 2, lalu ditumis sampai seperti gambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Saya kemarin habis ngajar terakhir ya, Persatuan Singapura Indonesia, Rumah Sakit Singapura, Pastor, kanker minta petunjuk. Ya, nah, itu seminar terakhir kanker saya. Kecuali bulan depan ya, khusus JKI ini akan saya kasih. Ayo. Saya ketunjukkan habis ini ya, Pastor, gambarnya. Tapi tomatnya tomat ini ditumis, dimakan sekali aja setiap hari. Sama percaya Yesus, pasti hilang ya. Pasti hilang dan sembuh. Terima kasih. Wah, bulan depan kita ada namanya Cancel and the Healing Way. Tentunya pertama Yesus. Yang lain itu Pak Yu akan lengkapi kita. Terima kasih Pak Yu. Kita menantikan bulan depan itu luar biasa. Masih lanjutan pertanyaan Pak Yu? Boleh. Atau kita stop di sini? Boleh 2-3 lagi boleh. Oke. Ini Pastor boleh tunjukkan gambarnya. Untuk? Saya akan tunjukkan gambar yang tomatnya ya. Supaya kasihan ini yang tanya nih, nggak usah nunggu bulan depan. Bisa coba. Tadi tomat tadi Bapak Ibu, tomat ini digoreng seperti ini ya, pakai teflon. Kalau bisa Bapak Ibu mau investasi, beli teflon kecil. Teflon kecil ya, teflon kecil khusus untuk goreng ini aja. Kalau laki-laki mencegah prostat, kalau perempuan untuk benjolan-benjolan payudara ya. Oh, aduh. Ini. Nah, seperti ini ya. Ya. Jadi saya potong jadi 2. Lalu saya tumis, nggak pakai minyak. Setelah mateng, setengah mateng baru dikasih minyak 1 sendok teh. Ini kebetulan ya, kita goreng banyak. Jadi kami, istri saya makan, anak saya makan gitu ya. Seperti itu Pastor, terima kasih. Wah, bagus sekali. Oke, racin-racinlah, tomat murah kok ya. Jadi sangat bermanfaat. Mari saudara, tip-tip ini jangan hanya sebagai pengetahuan. Kalau Pastor boleh izin ya. Siap. Operasi prostat itu 200 juta. Kalau 200 juta itu dibelikan tomat 1 kontainer. Aduh, lebih lah. Itu payudara aja operasi di Surabaya ya. Iya, di Surabaya aja operasi payudara 70 loh. Ya. Jadi kalau bisa makan tomat aja Bapak Ibu ya. Saya mau ucap syukur ya sama Tuhan. Ditanya Pak dari Japri, kalau untuk ini perlu pakai minyak nggak Pak untuk tomat ini? Iya tadi, jadi pakai teflon dan tanpa minyak ya? Iya, gini, ditumis dulu pakai teflon supaya enggak angus-angus. Lalu setelah layu dikit dikasih minyak zaitun atau minyak canola. Kalau nggak bisa, nggak punya pun, saya pernah di desa Pastor, minyak goreng biasa asal baru ya, 1 sendok teh itu diteteskan, ditumis sreng, diambil gitu ya. Jadi ditumis dulu tanpa minyak. Setelah mateng dikasih minyak, dioret sekali, diambil. Intinya kenapa sih Master pakai minyak, harus perlu diketahui ya. Vitamin A
likopen yang di dalam tomat ini jenisnya bukan larut air seperti B dan C. Larut lemak. Jadi kalau Anda ketik di Google ya, vitamin ada 2, larut air atau larut lemak. Yang di tomat ini larut lemak. Gitu ya, Pastor ya. Thank you. Ya. Kalau vitamin C larut air ya. Iya, jadi Vitamin C, ya. menurut saya pribadi kurang pas kalau ini direbus, di blender seperti orang-orang ngomong itu ya. Itu akhirnya bukan salah, Pastor, tapi Anda dapat vitamin C dan B-nya gitu ya. Ya. Oke, ini yang tadi sakit payudara bertanya, minyak zaitun apa yang baik untuk menggoreng? Ya, minyak zaitun ada 2 dulu. Pak Yu udah pernah ngajar ya Pak Yu Ya. ya. Jadi Minyak gini zaitun aja, ada 2. sebenarnya kalau untuk bikin tomat untuk kanker itu nggak masalah minyak zaitun apapun karena dia untuk dressing aja. Tadi kan saya ngomong jangan untuk digoreng tanpa minyak dulu, baru untuk dressingnya. Gitu boleh. Ya. Oke. Ada yang bertanya, kalau dimakan tanpa digoreng, bisa nggak Pak Yu khasiatnya? Oh banyak khasiatnya, mencegah COVID, untuk tulang, untuk rambut, untuk macam-macam. Tapi kalau materinya kanker, dia harus dimasak. Gitu ya, jangan salah ngerti ya. Ya, betul. Aduh, sebentar. Mana ini? Oke, terakhir aja ya Pak Yu ya. Jadi apa ini di YouTube ini? Mau tanya Pak Yu, kalau suka pandangan gelap, tiba-tiba gelap matanya, lalu tidak sadar, dan lalu terang lagi, itu kira-kira gejalanya apa Pak Yu? Pertama, Anda bisa kurang zat besi. Pertama, Oke. itu minum tonikum bayar aja udah beres. Tapi, kalau itu minum itu enggak beres, saya curiga itu lambung. Karena lambung juga punya ciri-ciri vertigo, mata gelap, dan macam-macam. Paling gampang gini, kunyit direbus 10 cm pakai air 2 gelas. Kalau Anda minum itu hilang, berarti Anda lambung, gitu aja ya. Kalau sampai minum kunyit tidak hilang, minum vitamin tadi tidak hilang, tetap harus ke dokter mata. Karena mungkin itu kelainan retina. Itu aja sih. Thank you. Ya. Pak mau nanya, kalau orang katanya apa benar, orang diabetes itu kekurangan kalium. Kekurangan kalium itu menyebabkan orang bisa terserang diabetes. Oh, enggak. Jadi itu hanya dampak aja kalau berhubungan dengan jantung dan ginjal. Tapi kalau diabetes, enggak ada komplikasi jantung dan ginjal, enggak ada hubungan dengan kalium ya. Oh. Ya murni sel betanya tidak sensitif. Ada diagnosa dokter bahwa di usia di atas 50 tahun dianjurkan untuk minum Lipitor setiap hari. Menurut pandangan Bapak bagaimana Pak itu? Dokter nggak pernah salah karena dia ngomong pasti ada datanya. Ya. Tapi tidak berlaku untuk semua orang yang tidak punya data kolesterol di atas 200. Ya. Jadi kalau ngerti ya maksud saya. Ya. Jadi anjuran dokter tidak mungkin salah, tapi dokter itu menganjurkan pasti pada pasien yang datanya di atas 200, lalu pasien itu ngomong, semua orang seperti saya, nah beda ya, setiap orang beda-beda. Karena itu kalau minum obat, jangan minum karena teman, tapi karena datamu ada dan ahli medis menyarankan. Semoga ini dipegang ya. Oke, baik Pak, terakhir ya Pak ya. Ini yang tanya dari hambanya Pak Yohanes. Boleh nggak Pak makan margarin Pak? Kalau makan margarin, margarin katanya menggantikan mentega asli. Jadi gini, kalau makan margarin enggak boleh, tapi kalau makan roti dikasih margarin dikit sekali-sekali boleh. Kalau margarin digado enggak boleh ya. Jadi tapi kalau roti dikasih margarin dikit silakan sekali-sekali. Memang ada beberapa ahli gizi ketat yang tidak boleh ya. Enggak lah. Ya, bagi saya sekali-sekali silakan. Tetapi ingat,
Ketika dia untuk menggoreng, radikal bebasnya bekerja. Oh. Jadi jangan yang digoreng. Jadi nyeplok telur pakai margarin, goreng nasi goreng pakai margarin. Oh, bahaya. Ya untuk dressing aja sedikit, ya oke lah. Walaupun itu jangka panjang tidak baik, karena itu jangan sering. Kuncinya jangan sering, ya. Ya, ada Dia organ- bukan tipe-tipe seperti joroan yang nggak boleh, bukan. Dia Ya, masih ada tumbuhan, tapi ingat dia dijenuhkan. Karena itu, Pastor, minyak goreng lebih aman karena cair. Begitu dipadatkan, nyumbat dia pembuluh darah. Gitu ya, Pastor. Thank you. Ya. Katanya kalau susu itu jangan diminum karena susu buat anak sapi katanya. Menurut Bapak gimana? Susu kan bagus buat kalsium ya, kalsium Iya, tulang. itu kata-kata dari orang pinter yang kebelinger gitu ya. Dia kecilnya itu minum susu, setelah pinter dia lupa, dia pinternya dari susu. Ya. Tapi intinya gini, Pastor. Ya. Kalau anak sapi, kenapa kita tidak boleh minum susu? Karena susu untuk anak sapi. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu makan daging sapi? Ya. Daging sapi apakah untuk manusia? Ya kan enggak. Enggak ya. Nah, kalau Anda buat materi begitu ya bisa aja. Jangan makan sayur ya, teman-teman, karena sayur untuk sapi. Kan gitu, Pastor. Ya. Jangan makan buah ya, Pastor, karena buah untuk monyet. Kan gitu nanti. Manusia makan biji-biji sesuai firman Tuhan ya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian malam ini padat. Tolong diputar kembali, didengar lewat YouTube. Saya percaya Anda akan diberkati dan bisa di-share ke teman-teman. Sekali lagi ya, Pastor bisa doakan kita berkat blessing sekalian tutup. Ya, terima kasih. Mari saudara kita menghampiri dia. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, aku bersyukur buat malam yang diberkati. Amin. Aku bersyukur buat malam yang dahsyat. Apa yang kami dengar adalah berita-berita baik. Kami percaya ketika firman disampaikan, baik yang di Zoom, di YouTube, yang melihat sekarang, atau yang melihat nanti, kapanpun dia melihat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Aku berdoa, yang diabetes disembuhkan Tuhan. Amin. Kanker dicabut Tuhan. Kolesterol dinormalkan Tuhan. Tulang-tulang sakit diganti tulang yang baru. Aku berdoa, para senior yang jantungnya sakit diganti jantung yang baru. Amin. Aku berdoa, sekarang terimalah segala yang terbaik yang datangnya dari Bapa di surga. Kesehatan, kesembuhan, hubungan baik suami istri anak menantu, berkat ekonomi yang tidak pernah dipikir akan disediakan buat kami semua karena kami anak Tuhan yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Kami berdoa kesembuhan akan terjadi. Kami berdoa kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian. Yesus dimuliakan. Amin. Ibadah ini bukan dengan kekuatan kami, tapi ibadah ini mempunyai karunia dari Tuhan. Sehingga kami percaya lewat Zoom ini banyak jiwa-jiwa diberkati. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati. Dalam nama Yesus katakan amin.